Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Dengan sukacita di pagi hari yang indah ini, kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua, seraya membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan saat pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus jujur menyampaikan bahwa tak seorang pun manusia mampu mengetahui pikiran Tuhan. Karena keterbatasan manusia untuk mengetahui pikiran Tuhan itu, maka tak seorang pun dari manusia mampu menasehati Tuhan. Paulus menegaskan bahwa manusia hanya mampu untuk memiliki pikiran Kristus. Kecenderungan pikiran manusia adalah selalu kepada hal-hal yang tidak berguna, merugikan, dan berdosa. Itulah sesungguhnya arah dari pergerakan pikiran kita. Mengapa? Karena kita punya natur dosa. Para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai manusia memang kita tidak dapat sepenuhnya memahami Tuhan dengan segala pikiran dan keputusannya secara sempurna. Daud pun tokoh yang dikenal semasa hidupnya sangat dekat dengan Tuhan, pernah mengungkapkan dalam salah satu mazmurnya, "Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir." Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, namun sebenarnya ada beberapa kebenaran mendasar yang dapat kita pegang agar kita memahami dan lebih mudah menerima pola pikir Tuhan, sehingga kita dapat menuai buah dari penerimaan itu. Saudaraku yang dikasihi Yesus, berkat firman Tuhan pagi hari ini yang bisa kita peroleh adalah yang pertama, ada perbedaan yang jauh di antara pikiran Tuhan dan pikiran manusia. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-9. Membuat rencana untuk masa depan adalah baik. Menentukan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan juga adalah benar. Namun kita harus menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia merencanakan jalan hidup, tidak mungkin baginya untuk menentukan masa depannya hanya dengan keyakinannya sendiri. Kehidupan tidaklah sesederhana prinsip menghitung 1 ditambah 1 adalah 2. Dan kita perlu menyadari bahwa jauh di atas dan jauh melampaui pikiran kita ada faktor rancangan Tuhan yang menentukan jalan-jalan di setiap kehidupan kita. Itu kebenaran firman Tuhan yang pertama pada pagi hari ini. Kebenaran yang kedua pada pagi hari ini adalah Tuhan ingin kita mengenal dirinya dan memahami kehendaknya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hosea 6 ayat yang ke-6. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Surat Filipi ini ditulis oleh Paulus dalam keadaan tersiksa dalam penjara,
Dan ayat yang dikutip ini menunjukkan bahwa justru yang menjadi kehendak dalam situasi itu adalah mengenal Allah. Di sisi lain, Allah sendiri pun sangat rindu agar manusia mengenal serta memahami kehendaknya. Allah tidak pernah lebih mengingini pemberian kita kepadanya daripada hubungan dan pengenalan pribadi kita kepada Dia. Pengenalan akan Allah menjadi penentu tindakan dan perbuatan kita, yang menyediakan wadah bagi kuasa kebangkitannya yang akan terjadi dalam hidup kita. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Mazmur 9 ayat yang ke-11. Makin kita mengenal Allah, makin kita mudah untuk percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Kita akan dapat memahami kehendaknya jika pola pikir kita terus-menerus diperbaharui oleh firman Tuhan. Itu kebenaran yang kedua. Kebenaran firman Tuhan yang ketiga pada pagi hari ini adalah Tuhan melihat dan menyelidiki setiap hati. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Dari perkataan Tuhan kepada Samuel tentang pemilihan calon raja Israel ini, kita belajar bahwa ada dua pandangan yang bertentangan terhadap nilai diri dan hidup manusia. Tuhan melihat hati, sedangkan manusia melihat apa yang di depan mata. Di hadapan Tuhan yang kita butuhkan adalah iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pesan Tuhan yang keempat bagi kita pada pagi hari ini adalah Tuhan berdaulat penuh atas setiap kehidupan kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Itu Samuel 2 ayat 6-7. Alkitab, firman Tuhan mendefinisikan kedaulatan Allah melalui hidup dan karyanya secara aktif. Dia menciptakan, memelihara dan memerintah atas segala sesuatu yang dilakukan secara sempurna. Bukti Allah berdaulat dan berkuasa nyata dalam perbuatannya sebagai Allah pencipta dan pemelihara, menurunkan air bah yang menutupi seluruh permukaan bumi karena murkanya atas kejahatan manusia pada masa Nuh. Ia memilih dan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju tanah yang dijanjikan, dan masih banyak lagi yang menunjukkan Tuhan berdaulat atas kehidupan setiap orang yang dikasihinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pagi hari ini, mari siapapun kita, sehebat apapun kita, punya background pendidikan yang luar biasakah engkau, punya gelar akademis yang banyakkah engkau, tetapi siapapun engkau tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi pikiran Tuhan. Dan kita tidak bisa menasihatin Tuhan. Betapa sering dalam hidup kita justru mendikte Tuhan. Tuhan, aku mau sembuh tapi caranya begini. Tuhan, aku punya masalah tapi aku mau jalan keluar dari orang itu, dari si A dan si B. Betapa sering kita mendikte Tuhan, seolah-olah kita berkuasa memerintah Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tetapi mari kita memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah menyenangkan hati Bapaknya, melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Bapaknya. Itulah yang ada di dalam pikiran Kristus. Maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan, mari kita miliki pikiran Kristus yang selalu berpikir apa yang menyenangkan hati Bapa kita, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, persembahan terbaik apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yaitu hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada pemberian-pemberian kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara,
Lewat firman Tuhan ini kita diingatkan kembali, kita diteguhkan lagi betapa kita itu sangat terbatas di dalam hidup ini. Allah lah yang lebih kuasa, Allah yang punya segala-galanya, maka andalkan Dia. Oleh sebab itu mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang terbaik dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, maka engkau akan boleh pujian dari Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan. Maka lakukan segala sesuatu untuk memuji memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya sepanjang hari ini. Yakinlah Tuhan menolong, Tuhan selalu memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.